Nampak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang berkaitan dengan menggapai syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara akidah ahlu sunnah wal jamaah meyakini adanya syafaat di hari akhirat. Dan itu merupakan satu-satunya harapan terakhir seorang mukmin agar dia diselamatkan kelak dari api neraka. Ketika catatan amal sudah dibagikan, ketika sudah ditimbang mizan di hari kiamat, maka tidak ada harapan terbesar umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan mereka mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertama sekali kita akan bacakan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang adanya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari akhirat. Pertama sekali, ini bahasan saya ambil dari kitab Tauhid di bab ke-16 yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Pertama, firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 51. Al-An'am ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir bihi alladhina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun." Dan berilah peringatan dengan apa yang telah diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan kepada Rabb mereka di hari kiamat. Sedangkan pada waktu itu tidak ada pelindung, tidak ada yang bisa memberikan syafaat selain Allah Subhanahu wa taala agar mereka bertakwa sama Allah. Jadi ayat ini menggambarkan kepada kita syafaat itu hukum asalnya memang murni dari Allah. Ini perlu diingat, syafaat itu nggak berdiri sendiri. Jadi si fulan bisa kasih syafaat, Nabi Muhammad bisa kasih syafaat, nanti orang-orang soleh bisa kasih syafaat, itu tidak berdiri sendiri, artinya tidak semau mereka. Semua itu harus dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syafaat itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Jadi ada 3 syarat terpenuhinya syafaat. Yang pertama, Allah mengizinkan. Ingat itu, Allah mengizinkan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Man dzalladzi yasfa'u 'indahu illa bi'idznih." Ayat apa itu, Pak? Ayat kursi, Masya Allah. Hafal semua ya? Masya Allah. Ini ayat menunjukkan, berarti kalau Allah izinkan, baru ada syafaat. Baru ada syafaat. Kemudian syarat yang kedua diantaranya, Allah harus ridho kepada yang memberikan syafaat. Itu syarat kedua. Allah ridho kepada yang memberikan syafaat. Nanti kita sebutkan rincian-rincian dalilnya. Yang ketiga, Allah ridho kepada yang diberi syafaat. Beda atau tidak? Yang kedua apa? Allah ridha kepada yang memberi
syafaat. Allah ridho kepada Rasulullah sehingga Rasul memberikan syafaat. Allah ridho kepada misal seorang yang soleh, kemudian dia memberikan syafaat dengan izin dan keridhaan Allah. Syarat yang ketiga, orang yang diberi syafaat harus orang yang Allah ridhoi juga. Karena nanti boleh jadi orang ingin memberikan syafaat, tetapi Allah tidak ridho kepada yang diberi syafaat. Contoh, tidak ada syafaat untuk orang-orang kafir, musyrik, dan munafik i'tiqadi. Tidak ada. Nanti ada khusus untuk Abu Thalib ada. Jadi orang kafir, orang musyrik itu tidak mendapatkan syafaat. Tidak dapat mereka syafaat. Baik, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syafaat ini terbagi menjadi dua. Syafaat terbagi menjadi dua. Pertama ada syafaat di dunia dan ada syafaat di akhirat. Jadi syafaatnya artinya pertolongan ya. Maksudnya menjadikan dua, maksudnya pertolongan. Syafaat di dunia itu ada yang hukumnya boleh, hukumnya mubah, dan ada hukumnya yang terlarang. Contoh hukumnya mubah apa? Contoh seorang memberikan syafaat kepada saudaranya dalam hal-hal yang sifatnya mubah. Contoh, antum kenal dengan si fulan. Ada orang bilang, akhi, bisa nggak bantu ana? Ana pengen kerja di tempat teman antum. Kemudian antum merekomendasikan nama beberapa orang, itu namanya syafaat. Kita menjadi perantara orang untuk mendapatkan kerjaan. Itu syafaat namanya. Itu boleh hukumnya dalam Islam. Itu boleh hukumnya dalam Islam. Intinya, kalau kita membantu orang lain, sehingga dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, itu disebut juga dengan syafaat. Ustaz, tolong lobby lah Ustaz, si fulan Ustaz. Antum kan dekat dengan dia. Siapa tahu Anda bisa kerja di tempat dia. Itu boleh namanya. Itu namanya syafaat di dunia. Ada juga syafaat di dunia yang terlarang. Contohnya, pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Di masa Nabi terjadi sebuah peristiwa, imra'atun makhzumiyah. Ada seorang wanita dari suku Makhzum. Saraqat, dia mencuri. Dia mencuri. Akhirnya ketahuan. Kemudian orang-orang ingin menegakkan. Jadi ketahuan. Kemudian orang-orang ingin melobi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya dia jangan dihukum. Karena ini dari suku yang terhormat. Dari suku yang terhormat. Maka orang-orang mengatakan, siapa yang kira-kira bisa melobi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kira-kira Nabi dekat dengan orang tersebut. Maka ditunjuklah Usamah bin Zaid, kesayangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, kalau kita bacakan hadisnya, datanglah Usamah menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Usamah menceritakan, ya Rasulullah, ada seorang wanita Makhzumiyah, ya, dia mencuri, ya kira-kira dilobi lah supaya jangan dihukum. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Usamah bin Zaid? Atasfa min fi haddin min hududillah, thumma qama fakhtatab. Kata Nabi kepada Usamah, wahai Usamah, apakah engkau ingin membela orang-orang yang melakukan keburukan dan ingin meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya engkau pengen bantu orang supaya tidak ditegakkan hukum Allah. Maka kata Usamah radhiyallahu taala anhu, kemudian Nabi naik ke atas mimbar mengatakan, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqu fihim asy-syarif tarakuh. Nabi naik ke atas mimbar kemudian mengatakan, binasa orang-orang sebelum kalian kalau yang mencuri,
yang melanggar aturan agama orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya kedudukan, pejabat, kalian tidak menegakkan hukum Allah kepada mereka. Jadi kalau yang korupsi, pejabat, miliaran, diringan-ringankan. Kata Nabi, wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihi had. Tapi kalau yang mencuri orang-orang lemah, nenek-nenek nyuri ayam, nenek-nenek ngambil timun di pasar 2 biji, kemudian kalian tegakkan hukum Allah, misalnya begitu. Orang-orang miskin yang melakukan pelanggaran, kalian begitu semangat untuk menghukum mereka. Kemudian Nabi mengatakan, waimallah law anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kata Nabi, seandainya yang mencuri ini adalah Fatimah, aku pasti potong tangannya Fatimah. Ini namanya syafaat yang terlarang. Lobi-lobi orang, padahal dia salah, terus kita lobi supaya dia nggak dihukum. Ini nggak boleh dalam Islam, nggak boleh, Pak. Misalnya, ada orang melamar di satu pekerjaan. Ini orang nggak punya kemampuan, nggak punya skill, nggak punya kemampuan, nggak punya ilmu. Terus mentang-mentang kita punya teman yang dekat, kita lobi-lobi supaya dia masuk. Atau sampai sogok menyogok misalnya. Ini hukumnya haram dalam Islam, tidak boleh. Ini perlu diperhatikan, jadi ada syafaat yang terlarang dalam Islam, yang itu berkaitan dengan syafaat di dunia. Nah, sekarang kita lihat ya, syafaat di akhirat, yaitu syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini syafaat khusus bagi Rasulullah SAW. Yang pertama, syafaatu al-uzma, syafaat besar di padang mahsyar. Ini syafaat yang terjadi di mana? Di padang mahsyar. Apa coba saya minum sedikit. Tenggorokan udah kurang enak. Karena tanda ini bisa. Bismillah. Baik, syafaatul uzma, yaitu di padang mahsyar. Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 79 tentang syafaatul uzma ini, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari tahajudlah kalian sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah mengangkat kamu ke maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda itu adalah maksudnya syafaat. Nah, syafaatul uzma ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini syafaat yang terjadi besok di padang mahsyar, Pak. Ketika manusia bangkit di padang mahsyar, maka orang-orang menunggu persidangannya Allah. Dan subhanallah, itu waktu yang sangat panjang. Waktu yang sangat panjang, ribuan tahun. Bahkan ada yang mengatakan 50.000 tahun. Menunggu apa? Menunggu persidangan Allah. Menunggu dihisab, menunggu ditimbang amal-amal soleh. Manusia kebingungannya. Ada manusia yang karena dosanya banyak tenggelam dengan keringatnya. Karena matahari 1 mil dari kepala. Ada lagi yang dibangkitkan, kata Nabi, sekecil semut. Ini orang-orang yang sombong di dunia. Ada semut berwajah manusia di padang mahsyar. Ada lagi yang karena beramal soleh, berlumuran dengan darah. Ini orang-orang yang berjihad dan darahnya harum. Ada lagi orang yang dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ini orang yang wafat dalam kondisi umroh atau haji. Intinya lama padang mahsyar itu, lama sekali. Kemudian orang-orang disebutkan dalam sebuah hadis, terbanyak riwayat masuk dalam hadis riwayat Imam Ahmad ya. Disebutkan idza kana yaumul qiyamah ma jannas fi ba'di fayatuna Adam fayaquluna isfa' lana ila rabbik fayaqul lastu laha. Akhirnya orang-orang semuanya manusia pergi berbondong-bondong ke Nabi Adam.
ke Nabi Adam. Ustadz, kok orang bisa ketemu Nabi Adam? Tahu dari mana? Nggak usah ditanya itu. Nggak usah ditanya, nggak usah dipikirkan juga. Yang penting kita beriman, besok di padang mahsyar, manusia berbondong-bondong pergi semua ke Nabi Adam. Abul Bashar, bapaknya para manusia. Orang minta syafaat kepada Adam. Maka Adam mengatakan, Rabbku telah murka pada hari ini dan tidak akan pernah murka lagi setelahnya. Adam mengatakan, lastu laha, aku tidak bisa berikan kalian syafaat. Dalam riwayat lain, Adam menyebutkan tentang kesalahannya. Rabbku pernah marah kepadaku, yaitu dikeluarkan dari dalam surga karena mendekati pohon yang dilarang oleh Allah. Kemudian, walakin alaikum bi Ibrahim. Dalam sebagian riwayat kepada Nabi Nuh dulu. Tapi ada riwayat kepada Nabi Ibrahim, mereka pergi. Fa innahu Khalilur Rahman. Karena sesungguhnya Ibrahim itu adalah kekasihnya Allah. Kemudian Ibrahim juga mengatakan, fayatuna Ibrahim fayaqul lastu laha. Kata Ibrahim, aku tidak berhak untuk memberikan syafaat. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibrahim menyebutkan tentang tiga kedustaannya. Padahal bukan dusta ya. Namanya disebut dengan tauriyah. Intinya demikian. Walakin alaikum bi Musa. Tapi pergilah kepada Musa, kata Ibrahim. Fa innahu kalimullah. Karena Musa itu orang yang pernah diajak bicara sama Allah. Dan Musa dari umatnya Bani Israel, ini umat yang paling banyak di padang mahsyar itu umat Nabi Musa setelah umatnya Rasulullah. Jadi umat terbanyak umatnya Rasulullah, dan setelah itu umatnya Nabi Musa. Kata Musa juga sama. Nabi Musa menyebutkan tentang dosanya, dia pernah tidak berniat memukul seseorang, orangnya mati. Orangnya meninggal dunia. Fayaqul lastu laha walakin alaikum bi Isa. Pergilah kalian kepada Isa, kata Nabi Musa. Fa innahu ruhullah wa kalimatuhu fayatuna Isa fayaqul lastu laha. Pergilah kepada Isa, karena Isa itu adalah ditiupkan ruh kepadanya. Perhatikan di sini, ya. Maksud Isa itu adalah ruhnya Allah, bukan Allah memberikan sebagian ruhnya kepada Isa, bukan. Jadi ada kalimat-kalimat yang menyimpang dari orang-orang tarekat, sufi, ya. Mereka mengatakan Isa itu dari bagian tubuhnya Allah, gitu, atau bagian dari zatnya Allah. Ini tidak benar. Tapi yang benar, Allah menciptakan ruh sendiri. Allah ciptakan ruh yang baru untuk Isa alaihi salam. Ini pendapat atau ini pemahaman yang sahih. Bukan ruhnya Allah, bukan ruhnya Allah. Kata Isa sama, itu bukan bagianku, aku tidak bisa memberikan syafaat. Walakin alaikum bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pergilah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuni fa'aqul ana laha. Kemudian Nabi mengatakan, ini adalah bagianku, kata Nabi. Ini adalah bagianku. Fayasta'dzina ala rabbi fayu'dzanu li. Aku pun meminta izin kepada Rabbku, dan Rabbku memberikan aku izin untuk bisa memberikan syafaat. Dalam riwayat yang lain, ya, Nabi itu bersujud di bawah arsy-Nya Allah. Nabi sujud, kemudian Nabi memuji-muji Allah dengan pujian yang belum pernah disampaikan siapapun selama hidup di dunia. Dan nanti ada pujian yang Allah ilhamkan kepada Rasulullah, sehingga Rasul memuji-muji Allah di bawah arsy. Dan Allah mengatakan, irfa' ra'sak wasal tu'ta isfa' tusyaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah engkau akan diberi. Mintalah syafaat, aku akan berikan syafaat kepadamu. Inilah syafaat pertama, yaitu syafaatul uzma di padang mahsyar. Kemudian syafaat Rasulullah yang kedua, yaitu syafaat untuk pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib. Alhamdulillah.
Yang kedua, syafaat untuk paman Nabi yang bernama Abu Talib. Abu Talib meninggal dalam kondisi kafir. Dan dalam hadis Abbas bin Abdul Muttalib, Abbas pernah bertanya kepada Nabi, "Hal nafa'ta Aba Talib bi syai'in?" Wahai Rasulullah, kata Abbas, apakah engkau bisa memberikan Abu Talib sedikit syafaat, sedikit keringanan kepada Abu Talib? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Karena dulu Abu Talib ini dia melindungi engkau, dan dia kalau marah karena membelamu kemarahannya. Abu Talib itu luar biasa, Pak. Mengasuh Nabi, cinta kepada Nabi, membela Nabi mati-matian, tapi nggak masuk Islam. Kemudian kata Nabi, "Na'am, huwa fi dahdahi min nar, walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar." Kata Nabi, iya, Abu Talib itu sebenarnya dia berada di kerak neraka jahanam. Kalaulah bukan karena aku, kata Nabi, maka kata Nabi, Abu Talib itu dia berada di neraka yang paling atas. Neraka yang paling atas. Kalaulah bukan karena aku, niscaya Abu Talib berada di kerak neraka jahanam. Jadi Abu Talib satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat dari Nabi. Jadi Abu Talib apa syafaatnya? Yang tadinya harusnya di kerak neraka jahanam, gara-gara syafaat dari Rasulullah, maka dia berada di atas neraka. Ingat, neraka itu semakin ke bawah semakin mengerikan. Tapi kalau surga semakin ke atas semakin penuh dengan kenikmatan. Jadi bidadarinya beda. Itu aja bayangkan ya. Bidadari surga Firdaus dengan di bawahnya beda, Pak. Fasilitasnya beda, semua beda. Tapi kalau neraka semakin ke bawah semakin membinasakan. Abu Talib berada di atas neraka dari sisi tingkatan neraka. Kemudian juga dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah pernah ditanya tentang pamannya Abu Talib. Kemudian Nabi SAW bersabda, la'allahu tanfa'ahu syafa'ati yaumal qiyamah. Semoga syafaatku bermanfaat baginya kelak pada hari kiamat. Fayuj'al fi dahdahi min nar yablu ka'baihi yaghli minhu dimaguh. Abu Talib itu mendapatkan syafaat dan dia diberikan hukuman yang paling ringan, yaitu adalah api neraka hanya diletakkan setinggi 2 tumitnya hingga membuat otaknya mendidih. Itu azab paling ringan udah, Pak. Jadi kita nggak usah bicara azab yang paling berat, azab paling ringan aja kayak gini. Dan satu-satunya orang yang mendapatkan azab yang seperti ini hanya Abu Talib, yang lainnya tidak. Berarti kalau ada orang masuk neraka besok, azab yang dia dapatkan di atas azab ini. Kata para ulama akidah, kenapa ini menjadi keringanan bagi Abu Talib? Karena yang dibakar di neraka hanya bagian tumitnya Abu Talib. Tangannya nggak dibakar, tubuhnya nggak dibakar, hanya bagian tumitnya aja. Itu aja otaknya mendidih. Otaknya mendidih. Maka siapapun, na'udzubillah ya, orang yang masuk ke dalam neraka, dia pasti mendapatkan azab yang lebih daripada ini. Yang lebih daripada ini. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kemudian ini Abu Talib ya. Ada syafaat Nabi yang ketiga, syafaat untuk umat Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab agar segera memasuki surga. Tidak ada syafaat untuk umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab untuk segera memasuki surga. Jadi nggak nunggu-nunggu. Tidak nunggu-nunggu terlalu lama ya. Dalam hadis yang panjang ya,
yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, ya Muhammad irfa' rasak wasal tu'ta isfa' tusyaffa. Kemudian fayuqalu ya Muhammad adkhil jannah min ummatik man la hisaba alaihi minal abwab minal babil ayman wa min abwabil jannah. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah kepadaku, engkau akan diberi, mintalah syafaat, engkau akan diizinkan untuk memberi syafaat. Kemudian Nabi mengatakan, ya Allah, tolonglah umatku, tolonglah umatku. Ya, perhatikan Bapak Ibu, ketika Nabi mengangkat kepalanya, kemudian ketika Allah nyuruh Nabi minta sesuatu, minta syafaat, yang Nabi ingat itu kita, Pak. Apa kata Nabi? Ya Rabbi ummati ummati. Wahai Rabbku, umatku umatku. Makanya kita sebagai umat Muhammad jangan nggak tahu diri. Besok di hari kiamat yang akan memberikan keselamatan kepada kita dengan izin Allah itu Rasulullah. Makanya alangkah tidak tahu dirinya seorang muslim yang tidak mau menghidupkan sunnah Rasulullah. Ingat jemaah, Rasul besok ingat sama umatnya. Maka kita ini kalau ingin dapat syafaatnya Nabi Muhammad, cintai sunnah. Bela dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Karena salah satu sebab terbesar orang mendapatkan syafaatnya Rasulullah, dia selama hidup di dunia, dia orang yang mencintai sunnah, yang mendakwakan sunnah, yang menunjukkan kesalahan dalam ibadah yang sunnahnya seperti ini. Tauhid, syirik, sunnah, bid'ah. Jangan antum bilang lagi, oh nanti orang gimana? Rasul ingat kita di padang mahsyar besok. Ingat itu jemaah. Saya ketika baca hadis ini, saya akhirnya mikir, kalau kita dakwah, terus kita nggak berani ngomong kebenaran, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, alangkah kita tidak tahu diri sebagai umat Nabi Muhammad. Karena Nabi begitu mati-matian meminta besok di hari kiamat agar kita diselamatkan. Makanya kalau ada ustadz, kiai, habib, siapapun lah yang mengajak umat bukan kepada sunnah, campakkan semua itu, Pak. Jangan diikuti. Jangan diikuti. Karena dai-dai itu ada dua. Ada dai yang mengajak kepada pintu neraka jahanam, ada dai yang mengajak kepada surga. Kalau Nabi sudah mengatakan syirik, ya syirik. Kalau Nabi sudah mengatakan ini adalah bid'ah, ya bid'ah. Jangan toleransi lagi. Kalau Nabi mengatakan tidak ada contohnya, sahabat tidak mencontohkan, maka jangan dikerjakan. Ingat ini. Kalau ingin dapat syafaat besok di hari kiamat. Jangan lagi bilang ada pendapat fulan, pendapat imam fulan, pendapat kiai fulan. Di hadapan Allah Bapak Ibu, kita tidak ditanya kenapa nggak mengikuti fulan. Nggak ditanya sama Allah. Ya Allah tanya, kenapa engkau tidak ikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang ditanya. Maka jangan sampai seorang tidak berani menegakkan sunnah hanya karena tidak enak sama orang. Ya ada cerita. Makanya orang kalau jujur dalam dakwah, jujur dia dalam mencintai Rasul, dia tidak akan meninggalkan ucapan Rasulullah, dia tidak akan meninggalkan sunnah, hanya khawatir mudarat menimpa diri dia. Ada satu hadis yang harus menjadi pegangan kita, jemaah. Apa kata Nabi? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Senantiasa ada dari kelompok umat ini. Berarti bukan semua umat Nabi Muhammad, sebagian umat Nabi Muhammad. Tidak ada sebagian umat Nabi Muhammad zahirina 'alal haqq. Mereka hidupnya membela kebenaran. Salah, benar. La yadurruhum man khadhalahum, kata Nabi. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mencelakakan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusannya Allah. Jadi kalau kita menegakkan sunnah, gak ada yang bisa membahayakan kita, gak ada.
Kita mendakwakan sunnah, kita perjuangkan sunnah. Mungkin ada orang-orang yang tidak cinta sama kita, mereka tidak akan membahayakan kita, nggak akan. Kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Jadi kita harus lihat perjuangan kita sejauh mana. Kita ini sudah hidup berislam, mungkin ada yang 40, ada yang mungkin sampai 80 tahun. Coba pikirkan, sudah seberapa besar andil saya untuk mengenalkan umat kepada Rasulullah, untuk mengajak umat supaya beribadah sesuai ibadahnya Rasulullah. Dan saya sering mengatakan, dan ucapan-ucapan para ulama salaf, tauhid tidak akan tegak kalau syirik tidak diberantas. Nggak ada. Dia akan tegak, Pak. Tauhid tidak akan tegak di satu tempat sampai syirik diberantas. Dan sunnah tidak akan tegak, umat tidak akan tahu dengan sunnah sampai bid'ah diberantas. Ingat itu. Jangan lagi jangan ngomong bid'ah. Ini kita sedang membela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu banyak bid'ah dalam agama kita, terlalu banyak. Dalam sholat bid'ah ada ribuan bahkan. Dalam masalah zakat ada bid'ah juga, dalam masalah azan ada bid'ah juga. Makanya kita kalau mencintai sunnah Nabi, kita tidak akan peduli dengan orang-orang yang menghalangi kita untuk mendakwahkan sunnah. Dan antum harus ingat ya, jangan pernah kita tidak berani menyampaikan sunnah itu, hanya kita khawatir orang meninggalkan kita. Jangan. Ingat, Nabi pernah mengatakan, uridat alayyal umam, diperlihatkan umat kepadaku. Ternyata wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Besok di padang mahsyar atau besok di hari kiamat ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Tidak ada pengikutnya, jemaah. Apakah nabinya gagal? Enggak. Maka tugas seorang ustaz, dia hanya menyampaikan kebenaran, hidayah serahkan sama Allah. Hidayah serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan kita yang menggenggam yang namanya hidayah. Hidayah serahkan sama Allah. Jadi kita harus ingat, Nabi mengatakan ummati. Nabi ingat sama kita, Pak. Nabi ingat kepada kita. Kemudian dikatakan, ya yuqalu ya Muhammad adkhil jannah, wahai Muhammad masuklah ke dalam surga. Umatmu yang bebas dari hisab dari pintu kanan surga. Dan surga itu ada 8 pintu ya. Fil jannah thamaniyatu abwab. Surga itu 8 pintunya. Dan surga itu dari satu pintu ke daun pintu yang sebelahnya itu sejauh perjalanan antara Mekah dan Yaman. Mekah dan Yaman. Sebagian riwayat sejauh antara Mekah dengan Busra. Busra ini bukan Basrah, beda ya. Busra ini adalah Damaskus. Damaskus. Itulah pintu surga itu lebarnya seperti itu. Antara Mekah dengan Yaman. Baik, itu dia berarti syafaat Nabi untuk umatnya masuk surga tanpa hisab dan segera masuk ke dalam surga. Kemudian juga ada syafaat yang sifatnya umum. Syafaat umum untuk malaikat, nabi-nabi yang lain, para syuhada, dan kaum mukminin secara umum. Di antaranya misalnya syafaat untuk penghuni neraka agar tidak keluar dari neraka, agar keluar dari neraka. Tidak ada syafaat jemaah untuk penduduk neraka, orang-orang beriman maksudnya, pelaku dosa besar, supaya dia dikeluarkan dari neraka. Makanya orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah, mereka tidak beriman dengan adanya syafaat di ahlil kabair. Khawarij dan Mu'tazilah. Ini bahasan panjang, tapi saya ingin jelaskan saja. Khawarij dan Mu'tazilah, mereka tidak meyakini adanya syafaat di hari kiamat. Jadi kalau orang Mu'tazilah, ya, dia mengatakan, kalau orang Khawarij, ya, mereka mengatakan pelaku dosa besar itu kekal di neraka, nggak bisa masuk surga. Ini pemahaman Khawarij. Kalau Mu'tazilah, baina manzilatain,
Kalau Mu'tazilah besok, jadi dia kalau Mu'tazilah tidak muslim, tidak kafir, tidak jelas. Di surga, di akhirat bagaimana? Kalau pemahaman Mu'tazilah di akhirat, mereka tidak masuk surga, tetapi mereka masuk neraka, tetapi nerakanya beda dengan orang kafir. Pemahaman menyimpang juga. Di pemahaman Mu'tazilah, mereka orang pelaku dosa besar masuk neraka, tetapi bukan di nerakanya orang kafir, beda nerakanya. Ya sama-sama neraka, apa udahlah, kalau neraka selesai, kenapa harus ada perbedaan seperti itu? Adapun ahlu sunnah tidak. Selama bukan dosa syirik, dia bisa keluar dari neraka dengan syafaat. Dengan namanya syafaat. Kemudian syafaat kepada orang-orang yang seharusnya berhak masuk neraka agar tidak jadi masuk neraka. Jadi setelah ditimbang, ditunjukkan misalnya catatan amal, secara catatan amal, secara timbangan mizan, dia harusnya ke neraka. Tapi gara-gara syafaat, dia dimasukkan ke dalam surga. Dimaafkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama mengatakan syafaat itu adalah harapan yang paling terakhir di akhirat. Harapan yang paling terakhir. Kemudian juga syafaat kepada orang-orang yang berhak masuk surga agar dinaikkan derajatnya. Jadi dia sudah masuk surga tapi naik derajatnya. Ini juga syafaat di hari kiamat, dan itu semua atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tinggal satu permasalahan lagi. Baik, setelah azan kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Poin yang terakhir ya dari sekian banyak penjelasan yang berkaitan dengan masalah syafaat. Namun yang paling terpenting adalah bagaimana kita bisa menggapai syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat jemaah sekalian, salah satu sebab terbesar seorang diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang hidup selalu berusaha mengikuti dan menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasakan, Pak. Salat ikuti Nabi. Puasa ikuti Nabi. Cara bermuamalah ikuti Nabi. Intinya kita berusaha ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara orang yang besok dilarang untuk meminum telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang menambah-nambah ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menambah-nambah ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sudah Nabi ajarkan kepada kita, kita cukupkan amal kita di situ. Cukup kita beramal di situ. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah ya Muhammad, kalau engkau cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengikuti Nabi Muhammad akan diampuni dosanya. Akan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Imam Ahmad rahimahullah, beliau ketika menjelaskan tentang keutamaan sunnah, apa kata beliau? Seandainya aku tahu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggaruk kepalanya, aku akan contoh cara menggaruknya. Bayangkan itu, Pak. Jadi kita coba pikir, sholat saya sesuai sholat Nabi atau tidak? Cara zikir sesuai atau tidak? Cara umroh sesuai atau tidak? Akidah sesuai atau tidak? Terutama akidah ini. Makanya kadang-kadang ya, ada hal-hal penting yang harus disampaikan apa adanya kepada umat. Contoh gini, contoh.
eh, orang yang datang ke kuburan kemudian minta-minta kepada ahli kubur ini nggak boleh, Pak. Ini syirkul akbar, ini nggak boleh. Ini syirkul akbar, bisa membuat orang murtad dari agama. Makanya saya kemarin ada dengar satu ustadz ya. Dia ditanya, Ustadz, apa hukumnya kita datang ke kuburan, kemudian kita dengan bahasa tawassul ya. Kita tawassul dengan orang mati yang soleh untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah. Ustadz ini tahu hukumnya tidak boleh, Pak. Karena Ustadz sunnah juga, tahu dia hukumnya nggak boleh. Tapi gara-gara nggak enak mungkin sama jamaahnya, subhanallah jawabannya itu ngambang, Pak. Orang Minang lagi, Masya Allah. Sama orang Minang juga, Pak. Penakut, ini dari penakut, nggak boleh, Pak. Terus dia bilang, oh, kalau masalah ini, Pak, saya belum menemukan dalilnya. Kalau Bapak temukan dalilnya, ya silahkan. Gimana nih? Jadi harusnya dia jawab, perbuatan ini syirkul akbar. Jelas itu. Dan saya yakin dia tahu dengan itu. Tahu dia. Tapi dia mungkin gak ada rasa gak enak sama orang. Takut menyinggung orang. Akhirnya apa? Dia mengeluarkan satu kalimat yang mungkin orang kurang bisa pahami. Ini boleh atau tidak sebenarnya Ustadz gitu. Maka ingat Bapak Ibu, kita tidak boleh datang ke kuburan kemudian menyampaikan hajat di situ, tidak boleh. Tidak boleh. Hatta kuburannya Rasulullah tidak boleh. Karena tidak pernah seorang sahabat pun mereka minta-minta ke kuburnya Nabi, tidak pernah. Ini syirkul akbar, hati-hati. Kita bukan mengatakan si fulan syirik, tidak. Tapi kita sedang menjelaskan ini perbuatan kufur, hati-hati. Itu yang kita jelaskan kepada umat. Bukan kita mengkafir-kafirkan, bukan kita mensyirikkan, tidak. Kita nggak boleh mengkafir-kafirkan, tidak boleh, Pak. Tapi kita boleh menjelaskan dan harus menjelaskan, ini perbuatan bisa membuat engkau kufur, hati-hati. Ini perbuatan bisa membuat kita jatuh kepada syirik, hati-hati. Dan bahasan ini harus diulang ribuan kali. Ribuan kali harus diulang. Kenapa? Karena ini adalah pondasi dasar, jemaah. Kalau kita mati dalam kondisi kita berbuat syirik, selesai, Pak, selesai. Kita akan kekal di neraka selama-lamanya. Adapun dosa-dosa besar yang lain, itu bisa dimaafkan Allah, tapi syirik tidak bisa. Masalahnya di situ. Makanya dakwah ini nggak boleh bergeser, harus terus tauhid jelaskan kepada umat. Masih banyak Pak, orang yang belum mengerti dengan tauhid, masih banyak. Masih banyak musuh-musuh tauhid, itu banyak ya. Masih banyak umat nggak tahu rukun la ilaha illallah, nggak tahu mereka. Rukun la ilaha illallah mereka nggak tahu. Syurut la ilaha illallah mereka nggak tahu, masih banyak. Jadi kita harus menyampaikan ilmu agama dimulai dari yang paling penting dulu. Dimulai dari hal yang paling penting. Nah, ini saya bahas syafaat. Saya ingin menjelaskan bahwasanya karena banyak orang zaman sekarang ini dia dekat dengan gurunya dengan alasan saya memang banyak dosa. Tapi kalau saya dekat dengan guru, dekat dengan orang soleh, nanti orang soleh ini bisa bantu saya di surga. Bisa bantu saya masuk surga. Jadi dia mengandalkan orang lain. Bukan begitu pemahaman akidahnya, Pak. Besok di akhirat semua tergantung Allah. Iya, teman-teman soleh bisa memberikan syafaat, tapi dengan izin Allah. Jadi maksud saya jangan kita mengandalkan guru kita, mengandalkan teman kita. Karena di akhirat kita masing-masing. Kita masing-masing. Jadi masih banyak orang bergelimang dengan syirik di kampung-kampung. Bahkan di Jakarta juga masih banyak. Masih banyak kaum muslimin datang ke kuburan. Minta-minta di kuburan, nangis-nangis. Masih banyak. Apa kita mau diam dengan umat yang seperti ini? Kasihan mereka. Kita bukan benci, kita kasihan. Kasihan mereka, orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang tidak mengerti. Kita harus ingatkan kepada umat masalah-masalah yang seperti ini.
Sama seperti kayak bulan Muharram ini, bulan Muharram. Ada istilahnya apa? Hari Raya Anak Yatim. Ini dari mana lagi nih, Pak? Tidak ada hari raya tidak ada hari raya anak yatim, tidak ada. 10 Muharram anak yatim diundang ke masjid. Ini tidak ada tuntunannya, Pak. Kita disuruh menyantuni anak yatim setiap saat kalau bisa. Jangan tunggu ada hari raya anak yatim, tidak ada hari raya anak yatim. Ini murni dibuat-buat. Hari raya hanya 2 aja, Idul Fitri, Idul Adha, selesai. Nanti ada ritual lagi mengelus kepala anak yatim. Ada ritual khusus tuh, Pak. Anak yatim dijejerkan, kemudian dielus kepalanya. Elus, ambil berkah. Jadi ini juga ritual-ritual yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan, dipersilahkan jemaah sekalian. Ya, silahkan, Pak. Ya, bismillah. Ya. Ya. Iya. Ya. Hmm. Ya, baik. Ya, baik, barakallahu fiik. Ya, jadi ya. Berarti kemarin ya, berarti hari Kamis Jumat, ya, Jumat. Malam Jumat atau subuh, Pak? Subuh kan? As-sajadah deh, baca sajadah. Sujud sajadah. Itu biasanya dia baca surat sajadah itu kan? Nah, baik. Pertama, berkaitan dengan masalah betul ya, kita diperintahkan berteman dengan orang-orang soleh. Kita harus punya teman-teman yang soleh. Ya, kita berharap mudah-mudahan ya, pertemanan itu karena Allah, bersahabatnya karena Allah. Mudah-mudahan besok di hari kiamat kita diberikan mimbar-mimbar dari cahaya. Hadis qudsi mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Aina mutahabbina bi jalali." Mana orang yang dulu saling bersahabat karenaku, kata Allah. Aku naungi mereka pada hari ini. Nah, itu tujuan kita bersahabat dengan orang soleh. Salah satu adalah kita bisa mendapatkan syafaat mereka mudah-mudahan kelak di hari kiamat. Ini benar, ini ada, ini benar. Tetapi tadi yang saya maksudkan, jangan kita kayak yang tadi saya maksudkan, kita nggak beramal, yang penting kita mengandalkan orang. Ini banyak kayak gini, Pak. Banyak kayak gini, terutama orang-orang yang mengaku sebagai, saya keturunan ini. Akhirnya orang mendekat sama dia nggak beramal. Dia berharap Kiai Fulan, Ustadz Fulan, besok ingat sama saya di akhirat. Ini kan pemahaman yang tidak sahih ini. Kita berteman dengan orang soleh, iya. Kita berharap mudah-mudahan dia memberikan kita syafaat dengan izin Allah di hari kiamat. Kalau sebatas ini benar insyaallah ta'ala. Tapi kalau mengkultuskan orang, jangan. Mengkultuskan orang, jangan. Ini pertama. Kemudian yang kedua, ya, subuh Jumat itu ya, tidak ada sunnahnya sujud tilawah, tidak ada. Yang disunnahkan itu adalah membaca surat As-Sajadah dan surat Al-Insan. Jadi sunnahnya itu bukan sujudnya itu, Pak. Cuman kebetulan dalam surat As-Sajadah ada sujud tilawah. Maka itu pun hukumnya tidak wajib. Maka ketika saya di Yaman, ya, itu sampai beberapa kali tidak ada sujud sajadah. Saya tanyakan kepada Syekh pada waktu itu, Syekh Abdullah Al-Mar'i, ini muridnya Syekh Mukbil ini, Syekh, kenapa di sini saya nggak dapat sujud sajadah? Apa jawaban dia?
yang Nabi sunnahkan membaca surat sajadah dan Al-Insan. Adapun rutin sujudnya, ini kita perlu contoh. Apakah Nabi merutinkan atau tidak? Gitu loh. Makanya kalau di Yaman, di Darul Fuyus, itu markasnya muridnya Syekh Mukbil di situ, kita nggak selalu sujud tilawah, Pak. Nggak selalu. Kadang iya, kadang enggak. Tapi yang rutin adalah baca suratnya. Sajadah Al-Insan dibaca. Memang ada sunnahnya itu. Nah, sebagian masjid aneh. Malah dia pikir sujud sajadah itu yang sunnah. Akhirnya dia baca rakaat pertama sebagian dari as-sajadah, rakaat kedua as-sajadah lagi. Padahal yang sunnah itu baca suratnya, as-sajadah dan al-insan. Kalaupun kita tidak sujud sajadah, itu juga tidak apa-apa. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan Nabi itu rutin. Setiap subuh sujud, nggak ada dalil yang menunjukkan. Berarti dia ada dua kesalahan itu imamnya, Pak. Pertama, dia bacanya mungkin ayat-ayat yang sujud sejadah, dicarinya ayat-ayat itu. Yang kedua, dia mungkin memaksakan diri untuk sujud sajadah. Ini dua-dua tidak ada sunnahnya. Tapi kalau imam baca surat sajadah rakaat pertama, kemudian ada sujudnya, itu nggak apa-apa, sesekali nggak apa-apa. Tapi kalau rutin, ini kita butuh dalil. Kita butuh dalil. Ya wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, masih ada jemaah? Ya. Apa? Ya. Rukun la ilaha illallah itu ada dua ya. An-nafyu wal itsbat. Ada pada kalimat an-nafyu itu apa? Meniadakan. Ketika kita mengatakan la ilaha, tidak ada sesembahan. Ini rukun pertama. An-nafyu, meniadakan semua sesembahan. Gak ada berhala, gak ada pohon, gak ada yang berhak disembah. Ini rukun yang pertama, meniadakan an-nafyu. Rukun yang kedua apa? Al-itsbat, illallah. Kemudian menetapkan adanya penyembahan hanya kepada Allah. Itu dalilnya pada surat Al-Baqarah, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur kepada taghut dan dia beriman kepada Allah, dia telah berpegang kepada urwah al-wuthqa. Urwah al-wuthqa maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi inilah dua rukun la ilaha illallah. Meniadakan dan menetapkan. Nah, kalau kita hanya salah satunya, musyrik kita, nggak bisa. Kalau kita hanya meniadakan saja, tapi kita tidak menetapkan, tetap kita belum mukmin. Harus dua-duanya. Atau sebagian orang, dia hanya menetapkan tapi tidak meniadakan. Misalnya, saya sembah Allah, tapi sesekali sembah berhala juga boleh. Itu musyrik itu, Pak. Saya cinta sama Allah, tapi saya juga cinta kepada selain Allah. Itu musyrik. Karena cinta itu adalah ibadah. Cinta itu adalah ibadah. Umrah berangkat tiap tahun. Haji berkali-kali. Tetapi di tangan cincin. Nah, ini berarti dia masih ada nilai-nilai kesyirikan. Maksudnya cincin yang dia keramatkan ya, bukan masalah cincinnya, tapi cincin yang dia percaya kalau saya pasang ini, nah, saya beruntung. Nah, ini syirik ini, Pak. Ini semua bagian dari syirik. Dan banyak contoh syirik di masyarakat banyak, Pak. Mata kanan kedip-kedip, apa tandanya itu? Nah, mau dapat duit, nah, mata kanan kedip-kedip. Macam-macam khurafat. Ada apa lagi? Kucing, kemudian kupu-kupu masuk rumah, ada mau datang tamu nih. Ini juga nggak ada ini, Pak. Ini semua khurafat ini, ya. Itu kita berusaha meninggalkan semuanya, ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik jemaah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya. Apa yang saya sampaikan tadi, ya, bukan karena rasa benci, bukan karena rasa marah, tidak. Tapi semua kita ingin berjumpa dengan Allah benar-benar bersih dari dosa-dosa syirik. Kita ingin hidup benar-benar membela ajaran Nabi, bukan ajaran yang lain, Pak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai semua usaha kita. Dan semoga Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai di dunia dan di akhirat.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.